Oke, kali ini kita akan belajar materi memaknai semangat kejuangan pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, semangat kejuangan pemuda dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Dalam sejarah perjuangan Indonesia, para pemuda telah memanfaatkan fase gejolak kepemudaan untuk diarahkan mendorong daya juang pemuda memperjuangkan kemerdekaan. Berawal dari aktivis perhimpunan pelajar yang ada di Belanda sehingga memunculkan semangat perjuangan pemuda yang ada di Indonesia untuk berjuang mencapai kemerdekaan. Nah, jadi dulu pemuda perhimpunan pelajar yang ada di Belanda, mereka kembali ke Indonesia setelah mereka belajar di sana. Terus mereka mempunyai semangat berjuang untuk memerdekakan Indonesia. Nah, mereka udah sekolah jauh-jauh ke Belanda. Setelah mereka lulus, mereka akan melakukan perjuangan atau melawan penjajah. Nah, terus ini menurut Wage Rudolf Supratman. Nah, dia adalah salah satu perhimpunan pemuda yang bersekolah di Belanda. Nah, W.R. Supratman itu memperdengarkan lagu ciptaannya yaitu Indonesia dari biolanya yang saat ini kita kenal sebagai Indonesia Raya. Mendapat apresiasi dari peserta kongres yang hadir saat Kongres Pemuda II. Nah, sebelumnya lagu ini sangat sulit untuk dinyanyikan. Namun lagu Indonesia Raya terus dinyanyikan saat upacara bendera untuk memperingati jiwa kebangsaan pada kaum pemuda. Dengan lagu ini membuat pemuda Indonesia semangat membangun bangsa Indonesia. Nah, kalian setiap hari Senin melaksanakan upacara kan? Nah, dengan salah satunya itu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan bisa open mic. Kalian menurut apa yang kalian rasakan setelah kalian menyanyikan lagu Indonesia Raya? Apa yang kalian rasakan? Silakan kalian jawab. Kalian apakah terharu, bangga? Bangga. Semangat nggak menyanyikan lagu Indonesia Raya? Atau kalian hanya sekedar nyanyi aja? Semangat Pak. Semangat kan? Semangat Pak. Ya, Semangat oke. Pak. Pak. Oke. Terus Chairil Anwar dengan beberapa karya yang membuat namanya terkenal seperti puisi berjudul Aku dan Ia, memiliki julukan si binatang jalang. Dalam pendidikan, Chairil tidak sampai tamat di Newlo. Dia mampu menguasai 3 bahasa, yaitu bahasa Inggris, Belanda, dan Jerman. Namanya mulai dikenal ketika tulisannya dimuat di majalah Nisan tahun 1942. Inspirasi puisi dari perjuangan bangsa Indonesia seperti Karawang Bekasi dan berjudul Aku. Nah, setelah Chairil Anwar meninggal pada umur 27 tahun, karyanya masih dikenang oleh pembacanya dan bahkan karangannya diterjemahkan dalam bahasa Inggris, Jerman, dan Spanyol. Jadi karena Chairil Anwar dia seorang puisi atau puitis terkenal, sehingga karangannya itu bisa sampai diterjemahkan menjadi 3 bahasa. Nah, terus ada Walter Monksidi. Siapakah dia? Walter Monksidi banyak perlawanan yang dipimpin oleh Monksidi, sehingga dia sering keluar masuk penjara pada saat itu. Nah, Monksidi itu menulis beberapa kata penuh makna. Nah, itu menunjukkan kesetiaannya pada Ibu Pertiwi. Judulnya salah satunya itu Raga Boleh Mati, tapi perjuangan terus
Jangan takut melihat masa depan yang akan datang. Saya telah turut membersihkan jalan bagi kalian meskipun belum semua tenagaku dikeluarkan. Memang benar, ditembak bagi saya berarti kemenangan batin dan hukuman apapun tidak membelenggu jiwa. Nah, dari kata-kata bermakna Mong Sidi ini, dia menggambarkan perjuangan dia untuk memerdekakan Indonesia. Dia rela mati untuk Indonesia bisa merdeka. Walter Mong Sidi mendapat penghargaan Bintang Gerilya dan Bintang Mahaputra dan ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Nah, terus yang selanjutnya itu I Gusti Ngurah Rai. I Gusti Ngurah Rai dari mana sih? Silakan kalian jawab. Bali. Oke, terima kasih. I Gusti Ngurah Rai sangat senang dalam dunia militer sehingga dia masuk militer dan dia menjadi komandan pasukan bersama Ciung Wanaran. Ciung Wanaran itu pasukan kecil I Gusti Ngurah Rai. Nah, menyerbu pangkalan militer Belanda yang ada di Bali. I Gusti Ngurah Rai juga mendapat serangan dari Belanda sehingga pertahanan demi pertahanan yang dia bentuk I Gusti Ngurah Rai hancur sehingga dia melakukan pertahanan terakhir yaitu Ciung Wanara dikerahkan. Jadi si I Gusti Ngurah Rai ini adalah komandan. Nah, dia mempunyai beberapa bentukan pertahanan, salah satunya Ciung Wanara. Nah, si I Gusti Ngurah Rai ini beberapa tentara itu di garda terdepan. Nah, si Ciung Wanara ini adalah tim khusus. Kalau kayak sekarang itu apa ya, kayak jenis Kopaska, Kopassus gitu-gitulah. Nah, pada perang itu I Gusti Ngurah Rai dan pasukannya meninggal dalam perang itu, dikenal dengan Perang Puputan Margarana. Sebelum gugur, Ngurah Rai berteriak Puputan, yang berarti habis-habisan. Oke, lanjut. Kemerdekaan Indonesia tidaklah gampang untuk didapatkan. Dari pemeran tokoh di atas terinspirasi untuk mempersatukan bangsa Indonesia yang telah diamankan Sumpah Pemuda. Perjuangan lain yang berusia muda dan berjuang mengorbankan tenaga dan nyawa masih banyak yang tidak tercatat dalam sejarah. Beragamnya latar belakang peserta Kongres Pemuda menunjukkan bahwa pemuda sudah dapat bersatu dan bergerak untuk mempersatukan bangsa Indonesia. Jadi kalian sekarang, generasi pemuda, kalian bersyukur. Kenapa bersyukur? Kalian tidak perlu kehilangan nyawa untuk berjuang memerdekakan Indonesia. Kalian tinggal sekolah yang benar, beratit yang baik, dan kalian berjuang untuk masa depan kalian. Itu adalah salah satu memperjuangkan Indonesia. Dan kalian tidak harus mengikuti arus globalisasi yang sekarang terjadi. Oke, sekarang akan saya share game tentang kuisis. Nah, silakan kalian kerjakan sebaik mungkin. Oke, akan saya share. Silakan nanti kalian buka.
Oke, kita lanjut game kedua ya. Oke, terima kasih udah selesai. Silahkan siapa ya? Gonzales, doa Gon. Saya lagi Pak. Iya, nggak apa-apa. Silakan Gonzales doa Gon. Doa penutupan Gon. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan pada saat ini Engkau selalu menjaga kami pada saat belajar. Dalam pelajaran, berkati kami dalam pelajaran besok pagi ini. Dalam langit ini pada amin. Oke, makasih Gonzales. Terima kasih untuk kelas hari ini.